Saya tahu perasaannya bagaimana kita menitipkan anak kita di pondok pesantren. Bapak asli Sidoarjo juga? Saya Bangkalan. Bangkalan. Ketika mendengar tragedi ini, Bapak sedang berada di Bangkalan? Saya lagi di Bangkalan setelah sholat. Ya, langsung Bapak menuju Sidoarjo saat itu juga? Saya ketika mendapat WA itu dari salah satu wali santri yang sekarang insya Allah masih belum ditemukan atau sudah syahid, namanya Imron, punya anak namanya Haikal, Ya. mengabari saya bahwa katanya Kiai musola Buduran ambruk. Ya, Saya konfirmasi kemudian ke Romo Yai Abdul Muni, Yai katanya musola Al-Husini ambruk. Pengasuh adiknya Yai Salah langsung nangis beliau. Iya Nan, musola ambruk Nan. Waktu jemaah, pikiran saya anak saya pasti jemaah. ya. Dan sholat asar kalau tidak salah ya? Ya, setelah sholat asar. Saya itu kalau tidak salah itu waktu saya kan di rumah ada pesantren kecil-kecilan. Ya. Waktu itu saya lagi ngajar anak-anak santri. Saya tidak pikir panjang, bawa sepeda motor, langsung Suramadu, ditelepon sama adik. Kak, jangan sendiri kak, jangan bawa motor sendiri. Saya susul kamu, jangan nyetir sendiri. Takut apa-apa. Saya sudah kayak orang gila jadi. Ya, panik. Iya, saya tidak bawa helm apa-apa. Kemudian disusul oleh adik, nyampe ke Buduran, melihat musola yang beton-beton. Ya Allah, saya bertawakal padamu ya Allah tentang anak saya. Dan di dalamnya banyak santri-santri. Tidak bisa bayangkan. Ketika itu berarti baru sampai jam berapa Bapak di lokasi? Saya tanya-tanya ke semuanya, kamu kenal Fatih? Kamu kenal Fatih? Kamu kenal Fatih? Fatih berjemaah. Coba mungkin ada di luar, ternyata Tidak ada. Bapak jam berapa sampai ke TKP? saya Malam? nyampe di TKP malam, pada maghrib. Bagaimana suasananya Pak? Terdengar cerita-cerita permintaan tolong dari anak-anak itu? Atau Tidak ada. mencekam suasana? Ya, semuanya wali santri semuanya. Ya. Menunggu dengan Ya. cemas? Dan jam Isya saya coba masuk dari musola di pengimaman, kan itu ada musola yang diwakafkan khusus oleh pengasuh-pengasuh terdahulu, dan itu selamat. Ada Ya. berapa soft itu yang selamat. Saya masuk dari situ, saya teriak Fatih, jawab nak, Fatih. Ternyata nggak jawab. Wes saya, ya Allah, saya tawakal kepadamu ya Allah. Tapi sempat viral juga ketika tim SAR bisa berkomunikasi dengan Fatih akhirnya, betul ya Pak ya? Ya, Itu anak tenang banget ya Pak. Kurang lebih 3 hari betul? 3 hari. Baru ditemukan kabar. Baru ditemukan. Kondisi Fatih sekarang seperti apa Pak? Alhamdulillah Al-Fatih sekarang sudah baik, sehat. Tapi sehat. mungkin trauma. Ya. Jadi kemarin saya juga mengucapkan mohon maaf Al-Fatih tidak bisa hadir di sini karena Ya, adik. pasti Ya. Sangat ngerti sekali. Izin Pak, kita akan lihat video ketika Fatih ditemukan ya Pak ya. Ini dia. Bismillah. Ada video viral ketika Al-Fatih ditemukan nih. Jadi anak yang di video itu bukan Fatih. Fatih itu ada di belakangnya lagi. Di belakangnya lagi. Karena kalau saya lihat videonya, anak tersebut menginformasikan ada siapa saja di dekatnya, Iya, ada di iya, kakinya dan iya. lain-lain, mereka tertumpuk. Tertumpuk. Hanya kata tim SAR-nya hanya 20 cm dari beton Ya itu. Allah. 20 cm. Itu Allah benar-benar. Iya. Jadi dia tidak bisa gerak, hanya 20 cm. Jadi selama 3 hari dia tidur. 3 hari bisa bertahan di bawah reruntuhan. Katanya Ya. banyak keajaiban terjadi, betul Pak? Ya, dia selama 3 hari tidak, sampai sekarang alhamdulillah tidak merasakan trauma itu karena dia tidak sadar. Jadi dia sebelum sholat jemaah, sebelum adzan itu sudah ke musola. Dia pas ada di tengah, kan biasanya senangnya di tengah. Dia baca Quran sampai ketiduran. Nah, bahkan ketika sholat berjamaah dia masih tidur, tidak ada yang bangunin. Nah, ketika roboh itu, dia dikira gempa, anak-anak keluar lari semua sehingga dia tersenggol, sadar dia bangun mau lari, ternyata disenggol, jatuh dia, akhirnya pingsan. Ya, Ditidurkan oleh Allah. iya, dia tidur, dia sudah tidak ingat. Sempat ingat katanya temannya itu berteriak-teriak sambil mau dorong itu, Al-Fatih ingat, jangan, diam aja nanti kita kehabisan suara nanti katanya. Itu tidak bisa dibawa, diam aja. Kemudian tidak sadar lagi, sudah sampai kemudian di hari terakhir itu sudah golden time-nya, sudah Rabu malam Kamis malam itu sampai ketemu itu, dia baru sadar ketika ada tim SAR yang mencoba membuat terowongan dari bawah itu, Ya. dia sadar, kok cerita kepadanya, itu Bu ya ada tukang kemudian banyak yang bobol pahnya Pak, saya dikasih minuman katanya. Kamu terusan, saya baru bangun Bu ya. Terus kamu selama ini apa? Saya mimpi jalan-jalan, main game, mainan, gitu. Sehingga dia tidak merasa trauma. Diberikan ketenangan. Iya. Dibawa naik truk kemana apa. Jalan-jalan. Ya.
Itu pas ditemukan Bapak kebayang Pak. Yes. Ya Allah. Saya ketika itu kan ada 6 tim SAR itu dengan alat-alat canggih ya, Ya, yang ya. diperkirakan hidup ketika itu, yang masih hidup ketika itu ada 6. 4 ini sudah ada namanya, sudah bisa. Nah yang 2 ini tidak ada namanya, hanya saja ada yang nyebut selentingan ke saya, Al katanya. Tapi Al itu banyak. Pati itu di antara empat Tidak nggak ada. tidak ada. Masih misteri yang 2 ini. Iya. Tapi salah satunya ada kata alnya. Saya itu barusan setelah mau Isa itu, Ya. katanya ada Al. Kemudian tim SAR itu ketika itu kan banyak yang mau pakai alat berat ya, teman-teman saudara. Saya bilang sabar. Saya tidak tahu di antara 6 ini ada anak saya atau tidak. Tapi yang penting 6 ini harus selamat. Saya minta kepada tim SAR, selamatkan mereka. Itu tidak tahu itu ada anak saya atau bukan. Yang penting 6 ini selamat. Kalaupun anak saya meninggal, saya akan mengambil anak ini. Ya. Makanya tim SAR juga sangat hati-hati karena ketika dia pakai alat berat takutnya Ya mereka ahlinya. Kalau kami wali santri tidak. Ya. Rasulullah man walla amran ila ghairi ahli, tidak dipasrahkan kepada ahlinya. Tapi sekarang Al-Fatih kondisinya baik Kondisinya saja. gimana Fatih sekarang? Alhamdulillah kondisinya baik kan. Itu sebelum berangkat dia kehilangan HP. Jadi saya bilang, kamu sabar. Apa-apa yang kamu hilang kalau kamu ikhlaskan itu akan menjadi penolak bala kata saya. Ya. Oh, ini video ketika sudah di rumah sakit ini. Iya. Oh, tetap melakukan sholat juga pasti insya Allah ya. Kisah Al-Fatih menjadi salah satu di antara ratusan anak yang benar-benar berjuang saat itu. Walaupun akhirnya ada kabar kurang lebih 66 anak tak terselamatkan. Tapi ada yang lainnya juga alhamdulillah bisa di kondisi baik-baik saya walaupun penanganan kedokteran terus dilakukan ya. Kita juga sangat mengerti sekali kondisinya. Kita selalu mendoakan supaya kejadian hal-hal seperti ini, namanya musibah kan juga nggak pernah Ya, tahu ya. Jadi bahkan- semoga kita diberikan keselamatan. Oh, Ini ada video Pak Anan ketika memeluk tim SAR yang juga turut bekerja keras di saat itu. Luar biasa. Saat ini Bapak mau sampaikan apa ke tim SAR? Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim SAR,